A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Mudah-mudahan jamaah yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah. Rasulullah SAW pernah bersabda, mata jahat itu nyata. Dan jika ada sesuatu yang melampaui ketetapan atau ketetapan ilahi atau qadar atau al-qadar, itu akan menjadi mata jahat. Itu diambil dari hadis riwayat Muslim nomor 2188. Dan hari ini sebelum terlambat ya kita bahas dulu dan kita lebih mengerti lagi apa sih yang dimaksud dengan mata jahat ini. Kita ambil tema yang luar biasa. Temanya adalah menghindari menghindari diri ain, menghindari dari ain ya. Menghindari Susah ya. dari Menghindari ain. dari ain. Menghindari dan- dari ain. Iya, menghindari dari ain dan gangguan jin. Masya Allah. Apa sih ribet banget? Karena kan mau ngomongin masalah jin jadi udah grogi duluan kita ya kan. Tapi ini Masya Allah luar biasa ya. Bicara masalah tentang penyakit ain ini banyak orang yang belum paham nih. Ya. Tapi bicara masalah tentang penyakit yang jauh lebih berbahaya dan mematikan ini. Atau bisa dibilang dengan penyakit ain dan jin ini ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dan sebetulnya dari mana saja kah penyakit ain dan jin itu datang sehingga mohon maaf sebelumnya bersarang di dalam tubuh. Ustadz Maulana mohon izin penjelasannya. Iya baik. Bapaknya jin ya enak aja. Izin Ustaz Faizar. Faizar Pfizer sama mah vaksin. Oh iya, Ustaz Faizar sama Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini hari-hari terakhir di tahun 1443 Hijriah. Tepatnya hari ini tanggal 27 Zulhijjah. Berarti hari Jumat, catat ya. Hari Jumat sesudah asar, zikir doa. Menjelang maghrib kita baca doa akhir tahun. Kemudian nanti setelah maghrib kita baca doa awal tahun. Catat ya, ingat. Dan alhamdulillah makasih banyak tim Islami Tinda yang mengangkat tema hari ini. Bahkan yang di rumah pasti harus nonton semua, ajak semua. Jangan sampai saling menyalahkan. Jangan sampai saling menuduh. Karena bisa jadi, mohon maaf ya, tanpa menggurui hanya mengingatkan. Bisa jadi rekayasa setan, bisa jadi perbuatan jin yang membuat ada orang sakit dan sebagainya. Sehingga kita saling menyalahkan. Dan mohon maaf kita harus, tadi bagus tadi Mas Fadli membahas tentang gimana kita menjaga diri dari penyakit ain. Karena kalau ditanya dari mana dia bersarang itu? Karena dari pandangan yang dihadirkan iri dan dendam. Jadi hati-hati ketika ada yang memandang, melihat anak pun bisa jadi orang yang mencintai pun bisa membuat anaknya kena ain yang bersarang dari pandangan matanya. Makanya diusahakan kita tidak memuji anak tapi memuji Allah. Karena bisa jangankan anak manusia, benda-benda pun kendaraan pun bisa jadi rusak. Bahkan binatang peliharaan kita bisa jadi mati karena bisa jadi karena kena ain. Kayak kambing saya. Pernah di-upload sosial media? Enggak juga. Kan banyak liatin. Oh GR amat sih itu yang punya. Kalau sore-sore kan saya Itu dia salah makan. pulang Itu dia salah makan pasti. Dan apalagi manusia itu mohon maaf masuk pada dirinya setan itu sampai kemana? Ke pori-porinya. Iya masuk makanya kita berpuasa supaya mengecilkan tempat jalurnya setan. Sehingga orang berpuasa itu Masya Allah tabarakallah
juga bisa menghalangi masuknya setan kemana-mana sehingga bisa mengendalikan diri. Dan mohon izin tanpa menggurui, ayo. Ada orang bisa jadi, maaf tanpa menggurui, bisa jadi kerasukan kemasukan karena jarang mengingat Allah. Kebanyakan termenung. Makanya kita bertaus, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti kan akan kita bahas nanti solusi-solusinya makanya nonton sampai akhir Islam Tindak. Lalu mohon maaf jangan pernah memamerkan, membanggakan karena bisa jadi pandangan orang itu kita tidak tahu. Tiba-tiba dari pandang itu dibawa oleh setan untuk jadi iri hati dan dendam. Jadi intinya ain ini timbul dari mata intinya. Dari mata. Dari Makanya penglihatan ya. Penyakit mata. Ain. Oh, beda lagi dengan jin, nanti kita bahas lebih lanjut. Karena kan hari ini Iya. kita bahas ain dan jin ya. Iya. Ini Masya Allah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, saya akan mengajak jamaah untuk melihat sebuah foto seseorang yang terkena ain. Ini nih tayangannya nih. Foto yang coba kita kasih lihat. Nah, ini dia salah satunya, sebab paling banyak menyebabkan kematian adalah umatku adalah setelah takdir Allah adalah ain. Ini dari hadis riwayat Al-Bazar. Ya, jadi ain ini nggak main-main. Orang yang darinya ganteng mungkin suka upload di sosial media, ya, pamer-pamer kebagusan badannya, ototnya. Kita takut juga nauzubillah min dzalik. Nanti ini jangan lupa nih, ini hari ini juga kita kedatangan alhamdulillah ya, ada guru kita Ustadz Muhammad Faizar. Ini wah senang banget bisa mampir sini Ustadz. Pasti Assalamualaikum. banyak yang nanya nomor teleponnya. Oh iya, mic-nya boleh dipakai Ustadz? Iya. Nah, Ustadz Faizar nih izin nih, kita bicara masalah tentang orang yang suka upload foto di sosial media. Katanya ini bisa membuat orang terkena ain. Tapi apakah ada tanda-tandanya kalau seandainya orang ini ternyata, iya saya kena ain, jangan-jangan nih. Kok begini ya, kok begitu? Biasanya gak pernah begini, apa gara-gara kemarin abis upload foto yang ini? Nah ini ada penjelasannya gak untuk itu? Mohon izin penjelasannya, silakan tafadhol. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Ya, jadi terkait tentang ciri-ciri ketika seseorang itu terkena ain, ada beberapa penjelasan dari para ulama, termasuk yang sudah ada di dalam hadisnya Nabi SAW. Pertama, orang yang kena ain, dia rasanya seperti orang yang meriang, ya, seperti orang yang meriang, kayak masuk angin gitu, tubuh langsung lemas, dan khususnya sakit dan nyeri-nyeri di area sendi. Biasanya sendi bawah, dari pinggul sampai ke bawah. Ya, jadi sehingga dia kalau mau jalan itu rasanya berat dan juga tidak bergairah. Kemudian dia itu lebih cenderung pengennya tidur terus, lemah, lesu, ya. Kemudian berat badan langsung turun secara drastis, langsung drastis turunnya. Ini seperti hadis ketika Rasulullah SAW mengunjungi Asma binti Umais radhiyallahu anha. Ketika itu beliau melihat keponakan-keponakannya, yakni anak-anaknya Ja'far, mereka bertubuh kurus, ya. Walaupun makannya banyak tapi tubuhnya kurus terus. Enggak susah gemuknya gitu. Nah, maka kata Asma binti Umais ini terkena ain, makanya disuruh langsung diruqyah. Kemudian berat dan juga nyeri di area sini, di tengkuk, rasanya panas, berat. Kepala itu seringnya seperti terikat di sini, di belakang telinga ini. Kemudian mata juga menjadi berat sekali. Kemudian perubahan yang sangat drastis pada emosi. Ya, dari yang tadinya dia ceria menjadi pemurung, murung sekali, pemarah, kemudian menjadi sedih yang luar biasa hingga depresi. Yang tadinya dia itu rajin bersekolah, misal kalau anak-anak tiba-tiba prestasinya turun, hilang fokus dan susah untuk menghafal. Kemudian yang tadinya dia itu rajin beribadah, rajin ikut kajian, menjadi sangat-sangat futur. Dia jadi malas beribadah, malas untuk sholat, bahkan untuk berzikir pun dia itu sangat berat. Ini ciri-ciri dari orang yang kena ain. Dan ciri lagi orang itu kena ain atau hasad, atau nafas dan nadhrah, karena ada banyak jenisnya ain itu tergantung nikmat mana yang dia pamerkan, atau yang dikagumi oleh banyak orang. Kalau misalnya dia pamer harta kekayaan, hartanya langsung ludes. Dia jadi malas-malesan berdagang. Kalau dia yang dia pamerkan adalah karirnya, tiba-tiba karirnya anjlok. Orang Jawa atau orang Indonesia bilang ditutup auranya. Padahal bukan ditutup auranya,
bisa jadi kena ain atau bisa jadi kena hasad. Karena sering upload Sosial media. di sosial media, entah itu karirnya kah atau apanya kah. Sehingga carut marut keadaannya. Demikian juga kalau misal yang dipajang adalah foto bersama keluarga atau mungkin anak-anaknya, itu bisa kena sehingga anaknya itu jadi nangis terus menerus, rewel di sepanjang malam tanpa ada sebab-sebab tertentu. Kemudian cekcok, ini cekcok antara suami istri dengan sebab-sebab yang kecil, belum tentu itu sihir. Belum tentu juga kena gangguan jin nasab, bisa juga karena ain. Ya, karena ain, karena hasad, atau karena nafas. Nah itu bisa jadi karena hal-hal tersebut, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Ini kita baru bicara tentang ciri-cirinya ya jamaah ya. Nanti kita coba mencari solusinya masing-masing dari setiap permasalahan. Jadi Pak Izar, minta tolong, di Mas Fadli ada ciri-cirinya enggak? enggak ada, alhamdulillah. Ada kan? Ustadz Maulana tadi tengkuknya, kakinya jalannya terus males kok pengen tidur. Bersendian Ini Ustadz gitu ya. Iya, itu Ustadz Maulana. Itu bukan karena ain, Apa? itu karena faktor Oh, saya pikir karena kebanyakan main. Terima kasih banyak Ustadz Faizar, Masya Allah ya. Kita lanjut lagi nih jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Coba kita bedakan dulu antara bicara masalah tentang penyakit ain dan juga kena jin. Dan kalau kita berbicara masalah tentang orang yang suka berzikir pagi petang. Nah ini katanya insya Allah bisa terhindar dari jin Ustadz Syam ya. Insya Allah. Nah, tapi tidak bisa terhindar dari yang namanya penyakit ain. Bener gak? Subhanallah. Nah, coba dijelasin, mohon izin. Penjelasannya silakan. Tafadhol. Tapi mohon izin Ustadz Faizar, terima kasih sudah datang di Islam itu Indah sehingga memberikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia, masyarakat Islam itu Indah, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita umatnya oleh-oleh. Salah satu di antara oleh-olehnya adalah doa-doa yang menjadi wirid kita setiap hari, menjadi zikir pagi dan petang kita. Namun ternyata di antara doa-doa tersebut kita senantiasa membaca dihindarkan daripada segala jenis gangguan. Jenis gangguan itu daripada jin dan manusia. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Salah satu di antara doanya adalah doa tersebut. Dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard. Tidak ada kemudaratan yang bisa menimpa daripada langit dan bumi ya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka insya Allah dengan rutin membaca doa ini akan terhindar daripada jenis kejahatan di antara bumi dan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada surah-surah penangkal sihir seperti ayatul kursi, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas, surah Al-Ikhlas yang dibaca sebelum tidur. Itu semua modal kita bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman daripada apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh kalau begitu Ustaz, alhamdulillah amanlah hidup kita ini. Ternyata di antara gangguan jin ada juga yang namanya penyakit ain, yang mana para sahabat pun ada yang terkena gitu ya. Para sahabat pun ketika melakukan perjalanan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang pada saat itu ia mandi di perjalanan tersebut. Kalau di sana dulu mungkin dalam perjalanan nggak ada bilik-bilik gitu ya, mungkin jauh mandinya gitu. Pergi ke suatu sumur kemudian mandi bersih-bersih, dia membuka pakaiannya. Lalu seorang sahabat yang lain Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an melihatnya dengan memuji. Tidak pernah saya lihat kulit seperti ini. Bahkan laki-laki ini kulitnya mengalahkan kulit perempuan. Subhanallah. Dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Lalu Nabi SAW dilaporkan ada seorang sahabat yang terjatuh pingsan. Ditanyakan kenapa ia terjatuh pingsan? Pada saat itu ia sedang mandi. Lalu ia terjatuh pingsan. Maka Nabi SAW memanggil para sahabat yang lain dengan bertanya, adakah di antara kalian yang melihatnya mandi pada saat itu? Lalu memujinya berlebihan bahwa engkau sedang membunuh saudaramu. Berarti apakah sahabat ini tidak pernah berzikir? Berzikir. Dia dekat dengan baginda Nabi SAW. Seperjalanan dengan baginda Nabi SAW. Tapi masih bisa terkena yang namanya penyakit ain. Bahkan dari saudaranya sendiri. Begitu berbahayanya sebuah
yakni pujian tanpa didasarkan pujian kepada Allah terlebih dahulu. Begitu berbahayanya sebuah pandangan mata jikalau diiringi dengan iri dan dengki. Maka orang yang berzikir saja masih bisa terkena, apalagi mereka yang meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat saja dengan Allah Subhanahu wa taala masih bisa terkena sihir. Kurang dekat apa baginda Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala? Namun turunnya surah Al-Falaq disebabkan karena Nabi SAW pernah disihir oleh seorang wanita Yahudi. Kurang dekat apa Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad? Namun ternyata masih ada juga yang iri dengki terhadap baginda Nabi SAW. Maka orang yang dekat saja dengan Allah masih bisa terkena gangguan jin dan juga terkena penyakit ain, apatah lagi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mari tingkatkan zikir kita, mari tingkatkan zikir pagi petang kita sehingga bukan hanya terhindar tapi juga mendapatkan kebaikan. Orang yang dekat dengan Allah ini kan selalu yakni mendapatkan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka dekatkan diri dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Mas Jadi saya Fadli. lagi ngeliatin foto anak saya nih, lucu-lucu banget, masih kecil nih. Gak kerasa waktu itu cepet banget jalannya ya. Masya Subhanallah. Allah. Hati-hati Mas Fadli. Kenapa hati-hati, kan lihat anak sendiri. Hati-hati anaknya terkena ain. Loh kok bisa? Bisa, Astagfirullahaladzim. bisa ke siapa saja loh ain itu. Yang bener Ustaz Syam. Ya iyalah. Anak kecil juga bisa kena. Ada anak kecil yang kena. Aduh, serem juga ya. Jangan kasih lihat ah. Terkena ain. Anak saya enak aja mau lihat-lihat. Ya. Jamaah Islam itu Indah yang di rumah. Jangan kemana-mana ya. Kita akan minta penjelasan setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lihat, Enggak, jangan terkena ain. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Temanya adalah menghindari dari ain dan gangguan jin. Alhamdulillah. Dan sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Saya akan mengajak jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah. Untuk melihat sebuah video tayangan tentang hati-hati terkena ain. Ini dia tadi. Jadi memang penyakit ain ini banyak jadi perbincangan juga ya orang-orang ya. Karena banyak orang juga yang nggak mengerti tentang penyakit ain ini. Nah ada pertanyaan yang berikutnya ini yang sangat menarik nih Ustadz Faizar. Izin nih. Ini kan Ustadznya masih punya bayi ya kan. Saya juga masih punya anak 2 tahun. Saya juga. Yang siapa? Dari yang mana? Masita. Dari yang, udah gede dong. Kira ada yang lagi dari bayi dari yang mana? Makanya saya tanya. Dari yang Indonesia mana? Kan belum bertanya nikah nih lagi. langsung. Iya, iya. Bayi bisa kena ain gak sih Ustadz? Terus kalau misalnya, biasanya kan kalau misalnya kita orang tua kan suka kagum, gemes-gemes sama anak gitu ya kan. Ini orang tuanya sendiri terhadap anaknya. Nah sekarang taunya anak bayi kita kena ain atau enggak itu bagaimana? Selain tadi yang Ustadz bilang suka nangis gak jelas. Mau izin penjelasannya silakan, tafadhol. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus banget. Kita perlu ketahui dulu bahwa cabang-cabang dari hasad itu ada banyak. Iya. Nggak cuma ain. Payungnya semua itu adalah hasad. Yang paling umum hasad namanya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian turunannya adalah ain. Ain itu adalah sebuah energi negatif yang terlempar karena rasa kekaguman secara spontan. Wah Ustadz Maulana ganteng banget. Misal. Sakit habis dibilang Itu ganteng. secara spontan ini. Secara spontan Pantesan. tanpa mengucapkan barakallahu fiik. Oh. Nah, itu terekspresikan melalui lisan, melalui sentuhan, melalui ekspresi dari dari tubuh seorang manusia. Itu ain, spontan. Kadang-kadang timbul bukan karena ada kebencian, justru karena sayang dan sangat kagum. Tidak ada niat untuk mencelakakan. Kemudian ada yang namanya nazroh. Kalau nazroh itu pandangan jahat dari jin ke manusia. Jadi misalnya ada manusia yang kekar nih. Jin ngelihat, wah aku iri sama manusia ini, badannya kekar. Itu namanya nazroh. Itu nanti akan menimbulkan saf'ah di wajah. Saf'ah itu adalah pergeseran rona wajah. Misalnya yang wajahnya putih, tiba-tiba menjadi kekuning-kuningan, kemerah-merahan, menjadi biru atau kehitam-hitaman. Itu nazroh. Ini ada dalam hadisnya Ummu Salamah ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumahnya, ada jariyah, ada budak perempuan kecil yang ada saf'ah di wajahnya. Maka kata beliau, ruqyah, mintalah ruqyah untuk anak ini karena
dia kena nasrah dari jin. Kemudian ada yang namanya nafas, Mas Fadil. Nafas ini adalah efek emosi negatif, apa namanya? Energi negatif. Energi negatif. Belibet jadinya ini. Efek energi negatif yang kena kepada diri sendiri, hartanya sendiri, atau anak-anaknya sendiri. Kenapa? Karena rasa kekaguman tanpa mengucapkan Masya Allahu la quwata illa billah. Jadi kalau misal ditanya, bayi bisa kena enggak? Jangankan bayi, benda mati pun bisa. Gadget nih, kita punya gadget baru misalnya. Kita terlalu kagum. Bisa kena gadgetnya langsung rusak, langsung ngeblank. Demikian juga laptop baru misalnya. Atau mobil baru, tiba-tiba langsung rusak atau ditabrak terus menerus. Nah itu efek dari yang namanya nafas. Jadi pembagian ini sangat bagus sekali yang saya temukan di dalam risalah magister punya Fadilatul Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh. Judulnya Al-Hasad. Ya, itu namanya nafas. Nah makanya kalau kita misalnya gemes sama anak kita, ucapkan Masya Allah. Masya Allahu la quwata illa billah. Ya, walaupun kita benar-benar gemes sama anak tersebut. Ucapkan Masya Allah, kita punya rumah, ya diberikan rumah yang bagus sama Allah, yang enak, ucapkan Masya Allahu la quwata illa billah. Ini terjadi karena kehendak Allah dan tidak ada kekuatan kecuali darinya. Aku tidak bisa membuat anak ini lucu, aku juga tidak bisa menjaga anak ini, semua adalah Masya Allah. Jadi untuk diri kita, Masya Allah, kalau kagum sama diri sendiri, sama nikmat yang ada diri sendiri, kalau orang lain ucapkan Barakallahu fihi, Barakallahu fiha. Kalau susah, semoga Allah berkahi prestasinya, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi parasnya. Hati-hati yang suka selfie-selfie, bisa kena nafas. Jadi bayi kena, pantesan handphone saya waktu itu signalnya hilang. Berarti kenain signal hilang. Tiba-tiba keblokir. Tiba-tiba keblokir karena Ustadz Maulana iri. Berarti penyebabnya Ustadz Maulana waktu itu. Ya Allah. Yang aku bener. barakallah jam tangannya itu ya. Handphone saya rusak. Tapi kok Ustadz Maulana jarang sakit, kenapa ya? Karena nggak ada yang pernah muji. Jamaah. Kita lanjut lagi. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita bicara masalah tentang penyakit ain nih. Kita lanjut lagi ya, serius lagi, balik lagi serius lagi dulu. Ya, penyakit ain ini orang bilang bahaya. Tapi kita perlu tahu seberapa bahayanya sih penyakit ain ini. Atau bagaimana dengan yang namanya juga dengan gangguan jin. Jika tidak langsung kita sembuhkan. Ustadz Maulana mau izin penjelasannya. Baik, makasih banyak Ustadz Faizar. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa tadi penjelasannya, singkat, padat, dan jelas. Ustadz, Masya Allah, tabarakallah. Barakallah ya. Iya, barakallah. Jadi kenapa Ustadz gak pernah sakit? Karena gak pernah ada yang puji saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur, Masya Allah, tabarakallah. Dari sinilah kita belajar, Masya Allah tadi. Kenapa saya katakan dari sini kita belajar? Karena selama ini kadangkala kita menyalahkan inilah. Ternyata bisa jadi apa yang menimpa diri kita, apa yang menimpa anak kita, apa yang menimpa barang-barang milik kita. Bisa jadi karena kelakuan kita sendiri. Upload dan sebagainya. Karena tanpa kita sadari ada bahaya dari penyakit ain atau gangguan jin dan yang sangat berefek. Bisa jadi karena pandangan orang lain, pandangan kita atau pandangan jin. Jadi ada 3 tadi ya. Masya Allah penjelasannya luar biasa. Karena akan berdampak buruk. Nah tadi di awal segmen bagi jamaah yang sudah memperhatikan tadi dampaknya itu luar biasa. Dari penyakit ain itu bisa jadi maaf tiba-tiba sakit, tiba-tiba kurus, tiba-tiba ini. Dan ini bahkan menyebabkan yang namanya kematian. Tiba-tiba terjadi kematian karena bisa jadi karena penyakit lain. Tadi gambar yang digambarkan tadi yang diambil oleh tim Islam Indah di awal tadi ada gambaran ada orang gantengnya Masya Allah barakallah tiba-tiba langsung kurus banget dan maaf astagfirullahaladzim. Ini juga pembelajaran besar buat kita karena semua atas kehendak Allah. Dan yang paling bahaya terjadinya dampak dari sifat orang. Menjadilah dia malas ibadah dan sebagainya. Dan inilah bahayanya jikalau kita tidak bersandar kepada Allah. Tidak mengikut sertakan Allah dalam setiap kegiatan kita. Baik itu kata-kata, perbuatan. Bahkan Masya Allah tabarakallah mudah-mudahan ini jadi pengingat buat kita semua. Supaya kita jangan
apa saya dari tadi tanya-tanya Mas Fadli. Yang meninggal karena masuk dia munji dirinya sendiri. Apa Ustaz namanya? Takabur. Bukan. Ah, bukan. Aduh. Oh, narsis. Nah, narsis. Narsisius. Dia narsis. Narsisius. Narsis. Ganteng banget aku ya Allah. Tidak boleh. Bisa jadi Anda menyebabkan ain terjadi pada dirimu sendiri. Nah, maka ada penyakit-penyakit hati yang bisa justru membahayakan diri kita sendiri, yang berefek mungkin karena kita astagfirullahaladzim. Yang banyak kan sombong. Itu sombong, tapi ternyata ada dampak yang terjadi pada diri kita, baik itu sifat, kelakuan, bahkan mendapatkan penyakit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, langsung ingat almarhumah Allah yarham ya Ummi Naura, ya Masya Allah tabarakallah, kata orang Ustaz kayaknya istrinya Ustaz kena ain, ya kayak seperti awal. Jadi waktu saya bawa ke Ustaz Febri ya. Ya Allah, jadi ini juga pembelajaran buat kita, jangan terlalu memuji yang berlebihan. Iya, Ustaz suka memuji istri sih. Tapi ini Ain yang tadi itu yang dibilang termasuk apa namanya, terlalu narsis itu buat Narsis. berlaku yang ganteng aja. Kalau yang gak ganteng, ngaku ganteng juga gak kenain. Percuma ya kan, orang dia udah bohong ya. Aduh, Masya Allah. Kasihlah semangat Allah. Makasih banyak Ustaz Maulana atas penjelasannya. Jamaah. Yeay. Sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk nih ya. Kalau kita lihat sosial media udah banyak banget yang bertanya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mohon untuk nama saya di blur. Wah jangan terlalu di blur semua, ntar saya nggak bisa baca. Iya, bagaimana cara membuka aura yang ditutup oleh orang lain pada saya? Kata om saya yang bisa melihat, katanya aura saya ditutup sama seseorang sehingga gelap dan jauh jodoh saya. Adakah amalan atau ruqyah yang bisa dilakukan secara mandiri? Matur nuwun Pak Ustadz. Wah nih kayaknya Ustadz Faizar yang jawab nih, silakan. Jawab duduk aja santai. Iya. Ya bismillah, untuk Mbak yang bertanya ini, tidak ada orang yang bisa menutup aura orang lain maupun membukanya kecuali dari diri sendiri. Ya, ini jelas dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasul SAW menjelaskan tatkala Allah mencintai seorang hamba, Allah akan seru Jibril. Wahai Jibril, aku telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Jibril pun langsung mencintainya. Kemudian Jibril akan menyeru seluruh penduduk langit. Innallaha qad yuhibbu fulanan fa'hibbu. Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit akan mencintainya. Ya. Kemudian fayudha'u lahu al-qabulu fil ard. Kemudian Allah meletakkan rasa penerimaan di bumi karena ketaatannya sama Allah Ta'ala. Demikian juga sebaliknya, tatkala Allah membenci, Allah juga menyeru Jibril, aku telah membenci fulan ini hambaku. Ya, maka bencilah dia. Sehingga ketika di bumi, orang tersebut dibenci dan tidak nyaman Masya Allah. di orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi intinya orang nggak bisa nutup Nggak aura bisa. atau orang lain ya. Artinya kita sendiri saja Ya. sebenarnya yang bisa menutup dan membuka aura kita. Kalau mau membuka, banyak istighfar, banyak Ah, tasbih, dan Masya banyak Allah. ketaatan sama Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak jazakallah khairan kasiran atas jawabannya. Nah sekarang saya mau masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau nggak ada di sini berarti di kotak surat. Sebentar saya ambil izin guru-guru. Nah sebentar di sini nih jamaah nih. Nah, ini dia nih. Benar ada gak? Oh ya ada nih. Wah. Masya Allah. Ih. Tadi contek lagi. Apa sih ya Allah. Nyontek ya. Aku baca dong. Iya. Oh Ustaz mau baca boleh. Jangan ah. Nih tulisannya jelek. Kita lihat dulu nih, Iya, kasih lihat bener. jamaah nih. Ayo. Ya Udah oke. lihat tulisannya dong. Udah lihat. Belum. Dia lihat. Nah. Ini tulisan ini dari Bojong. Bojong. Fans Dia Islam Itu Indah. Iya. Bacain dong, langsung aja baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pusing deh. Assalamualaikum warahmatullahi Pusing deh Ustadz menghadapi bapak aku yang tiap hari kerjanya cuma bisa mabuk-mabukan dan memakai obat-obatan terlarang. Aku malu sebagai anak yang punya bapak seperti itu. Iya. Semua keluarga bahkan orang-orang terdekatnya pun udah nasehatin. Tapi tetap nggak mau berubah. Berarti dari kebiasaan buruknya. Adakah
kemungkinan ada jin dalam tubuhnya yang membuat dia sedemikian itu. Lalu bagaimana supaya dia mau berubah Ustadz? Wah. Fans setia Islam itu Indah. indah. Kalau gitu kita minta Ustadz Syam jawab. Ustadz kan udah bacain. Oh iya juga. Ustadz Syam yang jawab. Nah nih Ustadz Syam, kalau misalnya ntar lupa pertanyaannya bisa dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin tabe Ustaz Faizar, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta fans setia Islam itu indah, jamaah setia Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin salah satu wasilah untuk ayahanda bisa berubah yakni nyetel TV pagi-pagi Islam itu indah digedein gitu ya. Digedein volumenya supaya ayahanda juga bisa mendengarkan walaupun cuma sedikit demi sedikit. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya khamr itu segala minuman, makanan yang memabukkan manusia maka disebut dengan khamr, enggak disebut mereknya. Entah itu adalah bir, entah itu atau berbentuk obat-obatan, maka dia adalah disebut dengan khamr yang menutup akal manusia. Jadi khamar itu khimar penutup, khamar menutup akal gitu ya. Al-maisir perjudian, wal ansab wal azlam perundian, yakni peruntungan, subhanallah, semua itu adalah rijsun, sesuatu yang buruk ya, sesuatu yang keji, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan juga. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka hindarilah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Maka pertanyaan pertama, apakah ada kemungkinan ada jin dalam tubuh ayahanda saya? Maka setiap manusia yang dilahirkan ada jin qarinnya. Dan jin qarin ini senantiasa menggoda manusia, mempengaruhi manusia. Namun ternyata yang lebih besar kekuatannya daripada jin itu adalah nafsunya sendiri. Jangan dikit-dikit, ini karena digoda jin bapak saya jadi mau. Padahal nafsunya sendiri yang luar biasa subhanallah yang tidak bisa ia kendalikan. Maka Nabi mengingatkan sepulang dari peperangan yang besar bahwa akan menuju peperangan yang lebih besar lagi, yaitu peperangan yakni untuk mengendalikan hawa nafsu sendiri. Tapi ada kemungkinan bisa jadi memang terkena godaan jin. Kenapa? Ada salah satu jenis jin yaitu jin syabru yang senantiasa menggoda manusia untuk melaksanakan kemaksiatan. Namun ingat ya, jin itu, setan dari kalangan jin tidak bisa atau iblis tidak bisa menyalakan api. Tapi ketika manusia sudah menyalakan api, tugas mereka meniupnya agar berkobar api tersebut. Jadi manusia sendiri itulah yang menyalakan api sehingga dibesarkan apinya oleh godaan syaitan tadi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya dia mau berubah? Maka selama manusia masih hidup, masih ada kesempatan ia berubah. Selama nyawanya belum sampai ke kerongkongannya, masih ada kesempatan untuk bertobat. Berdakwahlah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahandanya dengan sabar, dengan lembut, dengan memuliakan orang tua. Jangan pernah merasa lebih mulia daripada orang tua karena biar bagaimanapun dia tetap ayahandanya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau kita bicara masalah tentang apakah ada gangguan jin, ya namanya manusia lahir Pasti itu diganggu. sudah pasti disertai oleh korin gitu ya. Ada Betul, korinnya masing-masing. iya. Nah bagaimana korin ini sebenarnya berperan juga nggak terlalu besar. Justru yang paling besar itu adalah hawa nafsunya Nafsu, sendiri. iya. Karena nggak bisa ngelawan yang namanya hawa nafsu. Sekali Jadi, dibiarin, wah. makin jadi astagfirullahaladzim. Ya Allah, baru Nah, nih. Ustaz Faizan, ini kan Ustaz baru Faizan Ustadz, nih kalau kayak apakah gini ini nih. termasuk gangguan jin Ustadz? Hah? Arman sini dulu, sini. Jangan, jangan. Nanti aja kita balik lagi deh. Ntar kita minta betulin dulu. Saya mau kembali ke Suruh dalam. Arman Yang di rumah jangan betulin. kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Biar Jamaah. aja lah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ayo. Ustadz tinggal dulu ya. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Menghindari dari ain dan gangguan jin. Alhamdulillah. Dan sekarang kita lanjut lagi nih yang namanya penyakit ain, ya kan. Apakah penyakit ain ini atau yang namanya gangguan jin ini sudah ada sejak zaman Nabi? Seperti tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Faizar menjelaskan bahwa dari zaman Nabi juga udah ada para sahabat yang kena. Ustadz Syam sempat bilang gitu juga ya. Terus bagaimana cara kita mencegahnya nih agar nggak terkena ain? Karena yang namanya ain ini kita kan nggak tahu apa yang kita lakukan tiba-tiba bisa jadi kena. Bener nggak? Mohon izin Ustadz Syam penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Faizar, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benarkah penyakit ain dan gangguan jin ini sudah ada sejak zaman baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Maka subhanallah kisah yang sangat populer di mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendapati seorang tua yang sedang mengacak-acak gitu ya Baitul Mal. Lalu ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah. Keesokan harinya, malam harinya ada lagi orang ini. Padahal kata Sayyidina Abu Hurairah, sudah saya kunci dengan baik, sudah saya jaga dengan baik, kok dia bisa masuk gitu. Kemudian malam ketiganya dia pun tertangkap lagi oleh Sayyidina Abu Hurairah. Lalu ditanyakan, kenapa engkau bisa masuk ke dalam sini? Padahal saya udah tutup dengan baik, udah saya kunci, udah apa segala macam. Maka dia pun mengatakan, orang ini mengatakan, ya saya dari golongan jin dan seandainya engkau ingin mengunci dengan baik, maka bacalah ayatul kursi. Maka subhanallah keesokan harinya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kisah yang dia alami semalam. 3 malam berturut-turut laki-laki ini datang dan masuk ke dalam Baitul Mal lalu dia mengaku sebagai seorang daripada bangsa jin. Lalu ternyata baginda Nabi SAW membenarkan apa yang diucapkannya. Namun Nabi mengatakan sebahagian besar ucapannya adalah pendusta. Ya, maka subhanallah itu adalah penampakan jin yang pertama. Kemudian yang kedua Abu Ayyub ya radhiyallahu anhu pernah membawa kurma dalam keranjangnya lalu hilang sedikit demi sedikit. Maka subhanallah dikatakan bahwa itu juga adalah sebahagian daripada gangguan jin. Kalau bahasa kita di sini mungkin ada tuyul gitu ya, hilang sedikit demi sedikit gitu. Padahal jin dalam bentuk anak kecil. Maka subhanallah kalau dikatakan penampakan atau gangguan jin sudah ada di masa baginda Nabi SAW dan eksistensi jin ini diakui dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surah yang khusus Al-Jin gitu. Ketika Nabi SAW diundang untuk tablik akbar di pengajiannya jin gitu ya pada saat itu. Jadi ada tablik akbar ataupun majelis taklim jin, itu Nabi SAW diundang untuk hadir di sana. Ya, sebahagian besarnya lagi di bagian para sahabat ada juga yang terkena ain. Seperti yang diceritakan bahwasanya ada yang bertubuh mulus, putih, kemudian ada anak-anak yang kurus ya. Itu semua karena pengaruh ain dan sebahagiannya lagi ada yang terkena gangguan jin. Maka dari itu hikmahnya sudah ada di sejak zaman baginda Nabi dan juga doanya diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW senantiasa mendoakan cucunya, kedua cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma wardahuma dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan Nabi Ishak dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ternyata Nabi SAW juga mengajarkan kita di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang memiliki khasiat yang luar biasa ya, walaupun seluruh ayat Al-Quran adalah mukjizat. Seluruh ayat Al-Quran adalah khasiat, fadilahnya adalah luar biasa. Namun kita ini kan senang mengambil ayat-ayat Al-Quran dan Nabi juga memang ada mengkhususkan beberapa ayat Al-Quran. Seperti suratul Baqarah. Ustaz panjang sekali surah Al-Baqarah. Daripada diganggu terus ya baca ya. Sekali baca surah Al-Baqarah. 3 juz gitu ya. 3 juz bisa dibagi-bagi lah. Dari subuh sampai isya insya Allah bisa selesai itu. Ataupun bisa 1 pekan atau 1 bulan selesaikan surah Al-Baqarah. Kalau nggak bisa 1 Al-Baqarah full, ambil bagian-bagiannya. Mana bagiannya? 5 ayat awal sampai Muflihun, kemudian pertengahan surah Al-Baqarah, ayatul kursi, kemudian akhir daripada surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati ma fil ar, sampai akhir surah. Kemudian ada yakni surah Al-Ikhlas, dibaca sebelum tidur. Nabi SAW mengingatkan agar mengkhatamkan Al-Quran sebelum tidur. Bagaimana caranya? Membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, kemudian An-Nas, 2 surah ya
Walidatain ini adalah yakni untuk perlindungan diri daripada segala jenis gangguan. Wallahu taala alam. Masya Allah. Jadi caranya cuma itu aja ya. Sebenarnya nggak terlalu susah juga ya Nggak buat kita susah, ya. sehari-hari udah jadi wirid Masya gitu ya. Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah, Sama-sama, sekarang kita mau Ustadz coba Fadli. tausiah praktek nih buat Ustadz Faizar. Mohon izin Ustadz Faizar. Ayo, Dijelaskan. Bicara masalah tentang titik-titik nih. Titik-titik mana sih biasanya jin itu mengganggu atau nempel di kita dan bagaimana Nih, caranya merukiah orang. Nih coba kita minta. Jadi dorong, ini dorong Ruben dulu. Jangan digituin. Dia sudah tobat. Ini bercanda itu. Ayo silakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, di dalam banyak sekali penjelasan ulama, jin paling sering itu mengganggu di tempat-tempat berkumpulnya saraf manusia, terutama di otak. Oh. Makanya dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan ketika seorang bangun dari tidur, falyastan salasan. Hendaklah dia menghirup air kemudian dikeluarkan lagi. Fa inna syaitana yabitu ala khaisumi. Karena setan itu selalu tidur di rongga hidung. Maaf, rongga hidung bukan di sini ya, bukan di dalam sini Iya, ya. lubangnya. Bukan di lubangnya, tapi maaf di sini. Tunjuk aja Ustadz, nggak apa-apa. Nah, di sini. Ah. Makanya kadang kita merukyah seperti ini juga. Oh. Iya. Kemudian di tempat-tempat otak yang lain ada di area sini. Kenapa kok hidung? Ya, karena di sini banyak sekali kelenjar-kelenjar olfaktori ya yang dia itu sangat cepat terangsang untuk mencium bau dan ini nyambung ke sistem limbik manusia. Sehingga ketika tidak bangun malam, ya, dia akan berpagi hari dengan jiwa yang buruk, moodnya jelek dan juga malas, jadi lesu. Kemudian selain di rongga hidung, di khoisum namanya, ada di sini, di tengguk. Coba balik badan. Nah, balik badan. ke kanan. Nah, Ini oke. kofiatur ra's namanya, di area sini. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan di sini, ada di tengah sini, ataupun di pangkal sini. Di tulang servikal paling. Biasanya orang ruki digini-giniin. Ya. Iya. Enggak gitu juga. Ibnu Taimiyah Kurang pernah kencang maksud di tadi. dalam Kurang. kitab Tibun Nabawi itu dipukul pakai tongkat. Tapi kita jangan ikut-ikutan. Ambil tongkat. Karena kita tidak memiliki khibroh, pengalaman benar, dan juga firasah yang setajam beliau. Maka bisa kita pegang di area sini. Kita nggak punya firasat setajam Kita nggak beliau. boleh ikut-ikutan Ustaz. Ya. Terus Itu Ustaz. nanti yang keluar bukan jinnya, Iya. rohnya keluar. Yang keluar meninggal. Nauzubillah min dzalik. Terus Ustaz. Ya, ini sambil kita baca Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yasfik Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nanti dicatat ya tim Islam itu Indah ya doanya ya. Ya. Oke. Kalau supaya mudah baca Al-Fatihah aja. Oh, Al-Fatihah. 7 kali boleh, 10 kali boleh, terserah nggak ada bilangan. Kemudian ayatul kursi, kemudian tadi ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian selain di sini ada di asfalu umudil faqari. Ya, di area tulang lumbal, Ini lurusan sini Ustaz ya. tulang pinggang ya, Tulang di area pinggang. sini. Oh, yang paling rendah ya. Ya, Yang paling dalam di sini. ini. Orang stres, maaf ini yang diganggu sehingga dia itu depresi atau stres, urai dulu buhul-buhul atau ikatan-ikatan setan yang ada di sini. Oh. Anu apa? Sambil Saraf dibacakan, kejepit. Saraf kejepit. ya saraf kejepit itu sebagiannya bukan karena faktor medis, tapi juga karena ain. Sinusitis. 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 Kemudian saraf terjepit. Saraf kejepit, bisa karena ain, bisa karena gangguan jin ataupun sihir. Kalau rata-rata yang nyerang sini itu sihir, marsus. Ya, yang disebarkan keinjak misalnya. Biasanya kan ada sebaran tuh tanah, Iya. bunga, Manjau. garam. Oh, iya benar. Nah, itu keinjak atau kelangkahi, dia masuk melalui arah jempol. Ya, kalau dia udah lama dia akan bersarang di sini. Allahu Akbar. Sehingga dia menjadikan orang itu lumpuh atau perutnya gembung menjadi besar. Oh. Ya. Ustadz Maulana perutnya gembung sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Ustadz ada Maaf lagi? Ustaz biasa. Katanya di kuku-kuku. Di kuku juga demikian. Tapi kalau untuk ketika rukyah ya itu tempat keluarnya justru dari sini. Oh, ujung keluar hidung dari sini. pakulannya di sini. Ya. Oh. Makanya jangan dipanjangkan. Qassu azafirakum fa inna syaitana yajri bainal lahmi wa dhafar. Pendekkanlah kuku kalian karena setan itu sering berlari di antara daging dan juga kuku. Oh. Itu kalau panjang makanya disuruh dipendekin. Aduh. Ustadz Kita di terima sini. kasih banyak, ini masih panjang, nanti kita lanjut lagi. Ya. Ya, coba. Sementara itu dulu. Ini kena rukiah ini. Ah, gimana sih kita balas ya? Dorong, pulang. Makasih banyak beritahu Arman. Ben, udah dibalas. Udah saya balas dorongin tadi.
Aduh, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Aduh, Nah, waktunya sekarang sempit. Itu masih baru sampai banyak. setengah baru loh sampai Ustaz. tengah. Masih ada sampai lagi tengah. tempat lagi. Nanti kita cari lanjut lagi waktu nanti ya. lain gampang. Sekarang kita masuk lagi nih pertanyaan yang berikutnya. Bicara masalah tentang doa perlindungan nih sekarang. Kita minta Iya. dari guru kita Ustadz Maulana agar kita terhindar dari ain dan juga gangguan jin. Baik. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Faizar, Masya Allah tabaraka. Makasih banyak ilmunya bahasa Allah. Masih pingin kita sasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada semuanya, yuk kita ruqyah mandiri yuk. Ruqyah syariah mandiri. Ada bentuk bacaan, amalan, bacaan yang bagus kita lakukan. Tadi kalau kita teliti tadi, teliti dengar tausiah dari awal sampai pertengahan acara kita ini, Masya Allah tabarakallah, sudah dibahas sedikit-sedikit tentang doanya. Tadi saya sama kasih banyak, jadi kita bisa dengan doa zikir pagi dan petang. Nah, bahkan ruqyah yang luar biasa dengan membaca Quran. Minimal 100 ayat setiap hari. Minimal 100 ayat tiap hari. Mungkin banyak orang membaca surah Yasin 83 ayat, kemudian surah Al-Fatihah 7 ayat, berarti sudah 90. Tambah trikul, kulullahu ahad, kulauzu falak dan kulauzu nas. Berarti sudah lebih daripada 100. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ruqyah mandiri termasuk, kita kan punya salat 5 waktu, ditambah 2 waktu salat sunnah. Ya ini subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ditambah di waktu pagi ada namanya duha, dan di waktu malam ada namanya tahajud. Luar biasa. Jadi tidak ada kesempatan jin untuk masuk ke dalam tubuh kita karena dengan banyaknya amalan-amalan yang kita lakukan. Maka ruqyah yang terhebat adalah bagaimana kita mengendalikan diri. Tadi sudah jelaskan sesam bagaimana kita ada namanya nafsu, melawan nafsu diri kita sendiri. Maka doa yang kita baca adalah bertaus dan membaca ayat kursi. Sekali lagi bertaus dan membaca ayat kursi. Maka ada baiknya kita mendawamkan, membiasakan membaca ayat kursi. Bahkan kalau mau masuk rumah bacakan surah Ikhlas 3 kali. Karena bisa jadi juga rumah kita itu bersarangnya jin ataupun setan karena tidak pernah dibacain. Bawa dari luar biasanya Bawa tuh. dari luar, Bener. makanya ditutup. Nah, makanya ketika kita ada dialog dari jin itu berkata begini, setan berkata begini, aku bisa masuk di rumahnya dan aku bisa makan di rumahnya tapi aku tidak bisa tidur di rumahnya. Kemudian setan kedua berkata, aku bisa masuk ke rumahnya tapi tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Setan yang ketiga berkata, aku tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena yang pertama tadi masuk ke rumah tidak baca basmalah, makan tidak baca basmalah, tapi tidurnya dia adalah tidak baca basmalah juga, berarti dia ada setan masuk semua di situ. Kemudian ada yang dia tidak baca basmalah ketika masuk, tidak baca basmalah ketika makan, tapi dia baca basmalah ketika dia tidur. Makanya kita dianjurkan membaca basmalah minimal 21 kali ketika akan tidur. Masya Allah, tabarakallah, tadi sudah di tempat-tempatnya 1, 2, 3, masih ada lagi ya? Oh masih ada, aduh ya Allah. Ada habis dokternya tadi. Kemudian apa lagi? Mohon izin diusahakan adik baca basmalah ini kukunya bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Semuanya berarti sudah 10. Tambah jari-jari kaki berarti sudah 20. Tambah 1 telapak tangan bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu pun caranya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Tadi dijelasin ubun 1. Iya, ubun sama belakang tadi Belakang, sini. jadi sudah Dan 3. juga tadi di belakang ini. 4. 1, 2, 3, 4. Baru Masih. 4. Nanti episode berikutnya dilanjutin. Nah buat jamaah Islami Tinda, Masya Allah terima kasih banyak ya. Kita akan lanjut lagi membacakan pertanyaan yang masuk, yang ada di sosial media. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Wah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, saya bergetar. Bahkan mau nangis kalau dengar ayat Al-Quran ataupun takbir. Tapi kenapa ya Ustadz kalau sholat saya berasa malas sekali. Bahkan sering menunda-nunda sholat. Sampai masih bolong-bolong. Apakah di dalam tubuh saya ada jin? Nah ini Ustadz Syam nih. Nah ini giran sholat enggak, ini nyala ini jin. Gimana nih Ustadz Syam? Mohon izin. Silakan. Mohon izin guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من
يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Orang beriman ketika ada Al-Quran datang kepadanya, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu, orang beriman fazadathum imana, maka bertambah keimanannya, ya. Salah satu di antara bertambah keimanannya, yakni saking bertambah dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan merinding, ya. Merinding tapi tidak bertambah keimanan, ya percuma saja. Saya menangis tapi tidak tambah beriman gitu. Saya menangis meneteskan air mata mendengar ayat suci Al-Qur'an tapi tidak tambah juga keimanannya. Berarti menangis doang gitu, tidak bertambah keimanannya. Dalam ayat lanjutannya, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Namun ada orang yang ada penyakit di dalam hatinya, justru datang Al-Quran kepadanya, bertambah penyakit tersebut. Subhanallah. Maka ternyata ukuran keimanan kita tidak diiringi dengan menetesnya air mata ataupun merinding. Walaupun Nabi SAW mengingatkan kita agar menangis. Kenapa? Tangisan ini bisa memadamkan api neraka untuk diri kita sendiri. Maksudnya tangisan apa? Tangisan yang tulus, ikhlas, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan banyak orang kalau cuma nangis biasa mah, banyak orang yang bisa menangis. Kalau cuma meneteskan air mata, pemain sinetron bisa, subhanallah. Orang pemain film bisa meneteskan air mata tanpa ada sebab, karena disuruh action gitu, bisa menetes air matanya, subhanallah. Namun ternyata keimanan tidak diukur dari situ. Maka kalau pertanyaannya, kalau saya dengar ayat saya menangis tapi saya malah sholat, berarti ada kesalahan dengan keimanannya. Ada yakni kekurangan pada keimanannya. Maka selama nyawa itu masih ada di dalam tubuh, tingkatkan keimanan agar lebih memaknai lagi sholat. Bahkan yang ditegur dalam Al-Quran bukan orang yang tidak beriman. Kata Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kata Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu, belum tibakah saatnya bagi mereka yang beriman. Jadi bahkan orang beriman pun ditegur dalam Al-Quran untuk apa? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, supaya semakin khusyuk dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, tingkatkan kekhusyuan ibadah, tingkatkan rileksnya ibadah, karena khusyuk itu artinya salah satu arti khusyuk adalah rileks dalam ibadah. Gimana mau rileks sebelum sholat, sebelum berdiri masih cek status ya. Gimana mau rileks sebelum sholat masih sebelum berdiri belum masih check out online shopnya, subhanallah. Bagaimana mau fokus dalam ibadahnya? Maka tingkatkan kekhusyuan dalam ibadah, itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, apakah ada gangguan jin pada saya? Maka semua manusia diganggu oleh setan, dan setan tersebut minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Kalaupun ada jin dari kalangan jin, setan dari kalangan jin yang mengganggu adinda yang bertanya, itu tidak terlalu besar pengaruhnya. Ya, itu tidak terlalu besar pengaruhnya untuk menghalangi ibadah. Yang paling besar dalam menghalangi ibadah adalah diri kita sendiri, futurnya kita sendiri. Walaupun ada andil setan di dalamnya, tapi yang mengendalikan tetap diri kita sendiri. Manusia nanti di akhirat itu yang dihukum, seandainya kekuatan terbesar menghalangi kita ibadah adalah setan ataupun jin, maka yang dimasukkan neraka hanya jinnya saja, bukan manusianya. Tapi kenapa manusia juga dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa? Karena ternyata bukan sebagian besarnya adalah gangguan jin, tapi karena dirinya sendiri yang tidak mau beribadah. Wallahu ta'ala alam. Oh gitu. Tapi saya lagi ngerasa nih ya, beberapa minggu ini punggung saya tuh sama leher tuh suka pegel-pegel, terus tidur suka nggak nyenyak. Ini termasuk gangguan jin apa kolesterol ya? Bisa jadi ya, Sasam. Kalau Kolesterol. kayak gitu ya Gangguan bisa. jin apa kolesterol? Bisa jadi. Bisa jadi jadi. apa? Bisa jadi. Ya bisa jadi. Bisa jadi apa maksudnya nih? Bisa jadi kalau kita bahas setelah yang satu ini.
Oh, nggak mau dibahas sekarang? Jangan. Yaudah kita nggak mau temenan ah. Ya Allah. Satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bisa jadi. Oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu indah, jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan lagi membaca pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah seseorang yang belum menikah sampai beliau lewat umur nikah penyebab jin korin juga katanya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Dia atau amalan apa yang harus beliau lakukan? Jazakumullah khair. Barakallahu fi Ustadz, Mas Fadli, makasih banyak sama-sama yang bertanya. Minta dijawab sama guru kita Ustadz Maulana, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semua. Maaf. Tidak ada niat kami untuk menyinggung, tapi bagaimana kita memperbaiki diri. Karena bisa jadi ada orang tidak ada keinginan untuk menikah. Atau terhalang pernikahannya. Karena bisa jadi itu adalah gangguan jin. Karena bisa jadi dia, karena jin itu terpanggil untuk datang kepadanya. Jadi benar bisa aja kayak Bisa gitu ya? jadi. Atau karena jin itu terzolimi olehnya. Jadi hati-hati membuang air ataupun mengganggu apa itu hati-hati banget. Tadi sudah dijelaskan sampai bersarang ke sini tadi. Kemudian apalagi? Karena dia dicintai jin. Atau dicintai jin karena kenapa? Maaf, suka telanjang. Tidur nggak pakai busana. Nggak pakai busana, ini bahaya. Kemudian apalagi? Melakukan perbuatan yang menyebabkan datangnya jin. Jadi sebenarnya dia melakukan, maaf saya pinjam kata-kata ini, ritual atau perbuatan yang menyebabkan sebenarnya ini jin merasa dipanggil olehnya. Jadi kadangkala perbuatan kita sendiri yang menyebabkan datangnya seperti itu. Sehingga terhalanglah. Dan untuk itu kembali lagi diingatkan untuk meruqyah serta berudu. Iya, terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon disamarkan nama saya, sudah alhamdulillah. Saya ingin bertanya, saya sering sekali bermimpi didatangi ular hitam, pekat, bahkan sampai dililit atau digigit. Benarkah itu ciri-ciri diri saya terdapat jin atau hanya bunga tidur saja? Padahal sebelum tidur saya berdoa dahulu. Nah ini bagaimana Ustadz Faizar nih? Baik, bismillah. Ular dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan al-hayyatu maskhul jin kama musikhatil qiradatu wal khanaziru min bani Israel. Ular itu adalah jelmaannya bangsa jin, tiruannya bangsa jin, penyerupaan bangsa jin sebagaimana kera dan juga babi yang diserupakan untuk orang-orang Bani Israel yang durhaka. Maka bisa jadi ya, di dalam kitab-kitab referensi ruqyah syar'iyyah, orang yang sering mimpi ular bisa jadi orang itu kena gangguan jin. Namun secara tinjauan psikologis dari kesadaran hewaniah manusia, rata-rata orang yang sering mimpi ular ini orang yang punya trauma di masa lalu. Punya kekecewaan, endapan emosi negatif, dendam ke orang lain, maupun hatinya sedang dingin dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, sehingga yang terjadi itu hanyalah kegelisahan demi kegelisahan. Karena apa? Permusuhan yang ada. Ya, bisa jadi karena itu. Ya, jadi mungkin itu isyarat dari Allah untuk muhasabah. Masya Allah. Jadi kalau mungkin Apalagi hanya... ular kan lidahnya bercabang. Iya. Nah. Kalau bermimpinya hanya sesekali oke lah ya itu Ya. bunga tidur. Tapi kalau sampai sering kali berarti kemungkinan besar diganggu jin ya. Ustadz, kalau ada ular di dunia nyata kan tampil. Bisa jadi nggak itu jin atau apa perbedaannya? Bisa antara jadi, apakah dia ular beneran atau ular jadi-jadian dari jin? dalam Majmu' Fatawa dikatakan kalau itu jin itu hitam pekat dan ada dua titik putih di atas kedua Dua matanya. titik di palanya. Di jidatnya. Oh, Di jidatnya ya benar ya. Ya, di kedua matanya. Entah itu anjing, ular, kucing maupun yang lain. Pasti ada titiknya. Oh, Biasanya ya. Jadi membedakan itu antara benar-benar binatang atau itu jelmaan dari jin. Ya. Kalau Iya, kata Rasulullah membedakannya diusir dulu. Kalau dia langsung pergi berarti ular beneran atau jin muslim. Kalau nggak pergi berarti dia setan atau ular beneran, mohon maaf. Kebalik tadi. Iya. Jadi gitu caranya. Jadi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kadang-kadang memang kita ada suka binatang yang masuk ke dalam rumah. Nah itu kita perlu mengetahui juga. Tadi ada tandanya di atas matanya itu ada titik 2, putih. Kalau itu binatang beneran itu nggak ada titiknya ya dan diusir mau. Jadi, kalau nggak diusir nggak mau berarti itu jin. Anjing,
kucing. semua hewan-hewan yang jadi jelmaan dia. Tikus, Kalau kalajengking, kelabang? kecoa, kelabang. Susah aku lihat titiknya. Enggak mesti harus ada. Masa mau lihat semut juga? Semut Masih ada. di mana kecil semutnya? Ya Allah. Yang penting itu hitam pekat, Yang Ustaz. penting hitam pekat, Ustaz. Hitam pekat. Jadi Iya. kesadaran manusia itu kadang melahirkan wujud jin yang ada di mimpinya. Termasuk yang merasuki, entah harimau, ular Iya, atau yang iya, semisalnya. iya. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz Faizar atas penjelasannya. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran buat jamaah Islam Indonesia yang ada di rumah. Sekarang waktu kita mendengarkan kesimpulan sekaligus doa disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Izin guru-guru. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya manusialah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka sekuat apapun kekuatan jin, tetap manusia adalah khalifahnya. Maka kitalah yang mesti bermuhasabah diri. Kenapa kok kita yang khalifah kok malah digangguin oleh jin, malah kalah oleh kekuatan jin? Apakah karena kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau kita kurang mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, jangan pernah memuji yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikut sertakan Allah di dalamnya. Maka ucapkan masya Allah la quwwata illa billah, sebagaimana kisah di dalam surah Al-Kahfi, dua pemilik kebun, yang satunya beranggapan bahwa itu karena hasil usahanya sendiri, sedangkan yang satunya beranggapan bahwa la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita bangga dengan hasil usaha kita sendiri, jangan kita bangga dengan apa yang kita miliki, karena sejatinya itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kerasnya usaha kita, kalau Allah tidak mengizinkan maka kita tidak akan pernah memilikinya. Maka semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم واحفظهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah.